الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى بعدما نقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى في آية أخرى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setelah kita senantiasa mengingatkan diri kita dan seluruh jemaah sekalian untuk terus-menerus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dibacakan khatib telah berfirman, katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian berlari daripadanya, dia akan datang menghampiri kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Tuhan Allah yang mengetahui segala macam perkara-perkara yang gaib maupun perkara-perkara yang dapat terlihat. Maka dia akan beritahukan kalian dengan apa yang kalian lakukan dahulu di dunia. Juga Allah berfirman, maka datanglah sakratul maut dengan kebenaran, itulah yang kalian berlari daripadanya. Ibadallah, jemaah sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat meyakini bahwasanya kita tidak diciptakan untuk fana. Kita meyakini bahwasanya kita akan binasa. Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atasnya adalah fana, alias tak kekal, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Yang berkekalan hanyalah wajah Tuhanmu, dialah pemilik kemuliaan dan keagungan. Dan kita yakin ibadallah bahwasanya kematian itu akan datang menghampiri kita jika telah datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita pernah tahu dia kapan datangnya. Mungkin hari ini, mungkin nanti malam, mungkin besok pagi, mungkin lusa, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun akan datang, Allahu alam. Tapi kita semua yakin dia pasti akan datang menghampiri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita tak menyukai kematian, sebagaimana setiap kita mencintai kehidupan. Setiap kita menyukai yang namanya kekayaan, sebagaimana kita tak menyukai kefakiran dan kemiskinan. Namun ibadallah, perhatikanlah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Mahmud bin Lubaid al-Ansari radhiyallahu tabaraka taala anhu, di mana Nabi bersabda, ithnatani yakrahuma ibnu Adam. 2 hal yang tidak disukai anak Adam. Yakrahul mauta wal mautu khairun lahu. Dia tidak menyukai kematian, dia membenci kematian, padahal terkadang kematian itu yang lebih baik baginya. Khairun lahu minal fitnah, lebih baik baginya daripada terfitnah di dunia ini. Wa yakrahu qillatal mal. Anak Adam tidak menyukai, mereka benci harta yang sedikit. Mereka tidak menyukai kefakiran, mereka tidak menyukai kemiskinan. Wa qillatul mali aqallu lil hisab. Padahal harta yang sedikit itu lebih sedikit hisabnya di hari kiamat kelak. Hadis dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, disahihkan Asy-Syalbani rahimahullah. Ibadallah, dalam hadis yang mulia ini Nabi kita menggambarkan bagaimana watak manusia. Manusia kalau diberikan kesempatan dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Subhanallah, betapa cintanya manusia untuk kehidupan dunia ini. Betapa takutnya mereka dengan kematian.
Betapa senangnya manusia menjadi orang yang memiliki harta benda yang berlipat-lipat. Subhanallah. Ibadallah. Tapi tidak dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendambakan negeri akhirat. Subhanallah. Meski setiap orang mukmin tak suka kematian, namun mereka yakin mereka akan pasti mati. Dan mereka yakin setelah kematian lebih baik daripada dunia ini. Dunia yang fana, dunia yang bercampur padanya segala macam kotoran-kotoran. Sementara kematian akan menjumpakannya dengan sang kekasih hati, Allah Jalla fi'ula. Subhanallah. Suatu ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala meriwayatkan, dia bertanya kepada Rasulullah, manakala Rasulullah SAW bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang begitu cinta, senang, berharap jumpa Allah, maka Allah pun menyenangi berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah. Barang siapa yang tidak suka jumpa Allah Azza wa Jal, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pasti juga tidak suka berjumpa dengannya. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wardaha, ya Rasulullah, karahiyatu liqa'illah an yakrahal mauta fa wallahi inna lanakrahuhu. Inna lanakrahu ya Rasulullah. Apakah maksud benci jumpa Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah orang benci kematian. Demi Allah, kami semuanya membenci kematian, kata ibunda kita. Semua kita berlari daripada kematian. Adanya rumah sakit, itu semua adalah upaya agar orang berlari daripada kematian. Adanya para terapis, herbalis adalah upaya agar mereka berlari daripada kematian. Setiap orang ingin selamat daripada kematian. Semua kami ya Rasulullah, kalau seperti itu makna benci jumpa Allah, sungguh kami pun benci kematian. Apakah maknanya kami benci jumpa Allah Subhanahu wa taala? Maka ibunda kita menanyakan kepada Nabi yang mulia SAW tentang karakter kita tak suka mati, kita mau hidup. Apakah maknanya kecintaan kita hidup di dunia ini, benci kepada kematian, kita benci kepada Allah dan tak suka jumpa Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Faqal, beliau menjawab, la, laisa bidzalik. Bukan seperti itu makna ini. Bukan seperti itu makna apa yang kukatakan ini. Walakinnal abdal mu'min idza qada Allahu azza wa jalla qabdata ruhihi farraja lahu amma baina yadayhi min thawabillahi azza wa jalla wa karamatihi fayamutu hina yamutu wa huwa yuhibbu liqa Allah azza wa jalla wallahu yuhibbu liqa'ahu. Kata Rasulullah, bukan begitu wahai Aisyah, tetapi seseorang mukmin yang manakala Allah telah tetapkan baginya ajalnya akan datang menjemputnya ketika dalam keadaan sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya, tampakkan baginya segala macam kenikmatan yang akan diperoleh di negeri akhirat berupa ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan surganya. Maka seketika dia begitu berharap segera Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, akhirnya dia mati dalam keadaan rindu berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun rindu berjumpa dengannya. Maksud daripada hadis ini, setiap orang wajar tak suka kematian, tapi bagi orang mukmin jika telah dekat masanya kematian, dibukakan Allah baginya, ini yang kujanjikan kepadamu dengan keistiqomahanmu, ini surga yang telah kusiapkan untukmu. Seketika dia segera berharap jumpa Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun berharap jumpa dengannya. Pindahlah daripada alam yang penuh dengan penderitaan ini, dunia dengan segala macam bentuk kehinaannya, kepada alam yang maha luas, ke negeri yang abadi, negeri yang kekal. Subhanallah. Ibadallah. Lanjutannya berkata Nabi yang mulia sallallahu, wa innal kafira wal munafiqa idza qada Allahu azza wa jalla qabdata ruhihi farraja lahu
amma baina yadayhi min adzabillahi azza wa jalla wa hawanihi fayamutu hina yamutu wa huwa yakrahu liqa Allah wallahu yakrahu liqa'ahu. Rawahu Ahmad. Adapun orang kafir, adapun orang munafik, manakala telah dekat kepadanya kematian dalam keadaan sakaratul maut, Allah tampakkan baginya azab Allah, neraka Allah yang menyala-nyala, siksa Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat, kehinaan yang akan diperolehnya. Sungguh dia takut jumpa Allah Subhanahu wa taala, benci berjumpa Allah Subhanahu wa taala karena dia akan berhadapan dengan Allah Jalla wa ala dan Allah akan menimpakan kepadanya azab malapetaka. Ketika itulah Allah pun benci berjumpa dengannya. Subhanallah. Ibadallah, jadilah kita menjadi orang-orang mukmin yang berharap jumpa Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari yang lebih indah daripada hari yang manakala kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan rombongan para nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Ini kerinduan para sahabat. Subhanallah. Betapa rindunya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang dapat menghalangi mereka jumpa Rasulullah kecuali kematian. Karena itu tak usah heran manakala mereka mengatakan ghadan nalqa Rasulullah wa sahbah. Ghadan nalqa Muhammadan wa sahbah. Besok kita berharap dalam peperangan ini kita mati syahid, berjumpa Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Ibadallah, ini semuanya membutuhkan kepada kita persiapan. Manakala kematian datang menjemput kita, hendaklah kita semua dalam keadaan siap. Allah berikan kepada kita kesempatan yang banyak untuk berbekal, beramal. Setiap hari kita selalu pikirkan apa yang telah kuupayakan bila kematian datang menjemputku. Bagaimana nasibku bila kematian datang kepadaku. Itu yang menjadi pemikiran orang mukmin setiap saat. Subhanallah. Dia tak tahu kapan kematian, maka senantiasa dia siap. Ibadah Allah, hidup kita ini bagi orang mukmin hanya menunggu dua hal. Menunggu waktu salat dan menunggu dia disolatkan oleh orang-orang beriman. Itu hakikat daripada kehidupan ini, ibadah Allah. Menunggu waktu salat datang agar ketunduk kepada Allah, berbah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kau menunggu engkau disolatkan oleh manusia. Itulah hidup orang mukmin. Subhanallah. Karena itulah kita dilarang minta agar segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Boleh jadi dengan sisa yang Allah berikan berupa umur ini kita akan mendapatkan tambahan daripada kebaikan. Kita bisa bertobat, kita beristighfar. Subhanallah. Karena itulah kata Nabi, la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi. Jangan sampai kalian berharap mati karena sesuatu perkara yang datang menimpanya. Hidup ini adalah ujian, diuji dengan segala hal, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesenangan. Hidup adalah ujian. Jangan pernah kita menyerah dalam menghadapi ujian. Selesaikan ujian dengan baik. Jangan pernah kita berkata, Tuhan matikan aku saja, karena musibah yang datang menimpa kita. Wa in kana la budda fa'ilan. Kalaulah memang kau lihat, engkau harus juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kau khawatir terfitnah agamamu jika dipanjangkan umurmu. Terfitnah agamamu dengan syubhat, dengan syahwat, baru kau boleh katakan fa in kana la budda fa'il falyaqul Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li Tuhan. Hidupkan saya jika kau lihat kehidupan itu lebih baik bagi saya, dan matikan saya jika engkau melihat wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jika wafat itu yang lebih baik bagi saya. Ibadallah, kematian adalah merupakan istirahat yang penuh dengan kenikmatan bagi orang beriman dari segala macam keluh kesah dunia, peluh dunia ini, sempitnya dunia ini, kotoran-kotoran dunia ini. Itulah hari-hari yang ditunggu oleh orang-orang beriman. Kita hidup hanya untuk menunggu kematian. Dan menunggu kematian, siapkan amal. Bersabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW lewat di hadapan Nabi kita SAW jenazah, maka beliau berkata, mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarihun, dia akan beristirahat. Wa mustarahun minhu, dan orang-orang akan istirahat daripadanya. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah,
Mal mustarihu wal mustarahu minhu. Apa maksud Anda ya Rasulullah ketika Anda mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu, dia istirahat dan orang istirahat daripadanya? Berkata Nabi SAW, al-abdu al-mu'min, hamba yang beriman, yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Orang mukmin yang beriman, hamba yang beriman, manakala meninggal dunia, dia istirahat daripada penatnya dunia menuju rahmat Allah yang luas. Wal abdul fajir, adapun orang fasik, orang yang berlumuran dosa-dosa, kafir, munafik, yang mengisi hidupnya dengan keburukan, kebencian Allah Subhanahu wa taala, bergelimang maksiat dan kezaliman kepada makhluk, hamba seperti ini, kata Nabi, wal abdul fajir yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajar wad dawabu. Adapun jika itu adalah seorang fasik, munafik, berlumuran dosa, berlumuran kezaliman, manakala dia mati, kata Nabi yang mulia SAW, yastarihu minhul ibad, hamba-hamba Allah istirahat daripada kejahatannya. Berapa banyak orang yang mati, orang tertawa bertepuk tangan, pembegal ketembak mati, orang bersyukur atas kematiannya. Subhanallah, tertembak kepalanya, tertembak tubuhnya, jantungnya tembus, orang tertawa tersenyum. Subhanallah. Kenapa? Yastarihu minhul ibad, hamba-hamba Allah istirahat daripada kejahatannya. Setiap orang-orang zalim mati dia, orang bersyukur kematiannya. Alhamdulillah, orang yang selalu menzalim manusia, yang hutangnya keliling pinggang, yang tak bayar hutang, yang nadi pada hutang, mati. Alhamdulillah rabbil alamin, segera dijumpa Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur atas orang-orang yang zalim yang mati. Yastarihu minhul ibad. Kemudian wal bilad, bahkan negerinya pun istirahat. Negeri ini, tanah ini, bumi ini bersyukur kematian orang-orang fasik yang mengotori bumi dengan kemaksiatan. Wasyajar wad dawab, bukan hanya tanah tempat dia berpijak, bahkan pepohonan bersyukur dia mati. Alam bersyukur dia mati. Subhanallah, karena dia hidup merusak. Hutan-hutan dia rusak. Siapa yang merusak hutan? Apakah para binatang-binatang buas? Wallahi tidak. Manusia perusak lingkungan, perusak ekosistem. Mereka merusak segala sesuatu di permukaan bumi ini. Hutan mereka rusak, bumi mereka rusak, gunung mereka rusak, lautan mereka rusak. Karena itulah bergembira dengan kematian mereka pepohonan, wad dawab, dan semua binatang ternak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibadallah, jelas kematian akan datang menjumpai kita. Subhanallah, adalah merupakan kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan Allah untuk bersiap dengan berbekal takwa, mencari rezeki yang halal. Tak usah engkau takut dengan rezekimu. Banyak orang yang takut dengan rezekinya, sehingga segalanya dia lakukan untuk mendapatkan rezeki meski haram. Subhanallah, kita hidup bukan untuk dunia. Rezeki pastikan datang. Subhanallah, sebagaimana kematian pastikan datang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Rasulullah SAW, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu." Apabila anak Adam berlari menjauh dari rezekinya, rezekinya akan datang mengejarnya. Kau tak usah takut tentang rezeki. Rezeki akan mengejarmu kalau kau memang masih dalam ikatan hidup. Jika kau masih hidup, rezekimu akan datang menghampirimu, bahkan mengejarmu. Kata Rasulullah SAW, sekiranya ada anak Adam berlari menjauh
subhanallah, rezekinya akan mengejarnya. Sekiranya Adam lari menjauh daripada rezekinya sebagaimana dia berlari menjauh daripada kematian, niscaya rezekinya akan mengejarnya sebagaimana kematian pun akan mengejarnya. Subhanallah, tak usah kau risau di mana kau mati, yang pasti kau pastikan mati. Yang kau risaukan bagaimana manakala kau mati, bagaimana cara kau mencari rezeki, itu yang kau risaukan. Dari halal, dari haram, kalau andai kata dah haram, tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW meriwayatkan dari menyebutkan dalam hadis beliau dari hadis Jabir bin Abdullah, kata Nabi SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan hendaklah kalian mencari rezeki dengan jalan yang baik, dengan jalan yang halal. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Tak usah khawatir dengan rezekimu, sesungguhnya satu jiwa tak akan pernah mati selama rezekinya masih Allah tetapkan baginya. Wa in abta, meskipun rezeki itu kadang terlambat tapi pastikan datang selama ajalnya masih ada. Kata Nabi terakhir, khudhu mahalla, ambil rezeki yang halal. Perhatikan apa yang kau makan. Khudhu mahalla wada'u ma harram. Tinggalkan apa yang Allah haramkan. Rezekimu pastikan datang. Mengapa kau ingin rezeki yang haram sementara ada bagimu rezeki yang halal? Ibadallah, sungguh negeri akhirat itulah negeri kita, bukan dunia. Bersiap-siaplah kita menyambutnya. Dunia hanyalah merupakan persinggahan. Dunia hanyalah merupakan sarana untuk sampai ke akhirat. Dunia adalah merupakan tempat untuk bercocok tanam dalam kebaikan yang akan kita tuai hasilnya kelak manakala kita menutup mata untuk selama-lamanya di dunia ini. Wa sallu ala nabiyikum fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقيموا الصلاة.